Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami mengenai industri perdagangan dan globalisasi maritim, di mana di sini ada Muhammad Lutfi, Sonia Santika, Febrianti Melda Ramadhani, Betty Nur Imania, dan Balkis Ardawiyah. Selanjutnya kami langsung aja untuk pembahasan pada latar belakang. Baik, latar belakang itu yang pertama perdagangan globalisasi. Perdagangan maritim adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Era globalisasi menentukan evaluasi pertahanan efisiensi, mengingat posisi strategis Indonesia di antara dua samudera utama. Yang kedua itu ada pentingnya keamanan. Sebagai produsen ikan terbesar kedua di dunia, keamanan maritim krusial untuk melindungi industri perikanan dan pariwisata bahari dari ancaman yang semakin kompleks. Baik, untuk lanjut materi berikutnya rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada tiga. Yang pertama ada dampak globalisasi. Bagaimana globalisasi mengubah pada perdagangan di Selat Malaka. Yang kedua itu tantangan keamanan. Apa hambatan dalam melindungi perikanan dan pariwisata. Yang terakhir itu ada koordinasi dan infrastruktur. Bagaimana efektivitas lembaga dan strategi logistik pemerintah. Selanjutnya ada dampak globalisasi, di mana itu pertama peluang dan tekanan, yaitu peningkatan arus perdagangan di Selat Malaka ini membawa peluang ekonomi besar, namun juga memberikan tekanan berat pada infrastruktur pelabuhan dan logistik nasional. Lalu ada modernisasi diperlukan. Nah, ketidaksiapan infrastruktur atau waktu bongkar muat lama teknologi minim. Jadi dapat menyebabkan Indonesia kehilangan potensi sebagai pusat logistik maritim Asia Tenggara. Kemudian untuk tantangan keamanan maritim, di mana yang pertama ada illegal fishing, yaitu ancaman dari kapal asing dan domestik merugikan nelayan kecil dan mengancam stok ikan nasional. Yang kedua itu ada pariwisata bahari, di mana destinasi seperti Raja Ampat ini butuh jaminan keamanan, minimnya sarana SAR dan patroli meningkatkan risiko kecelakaan. Dan selanjutnya ada kejahatan transnasional. Ini meningkatnya risiko perompakan, penyelundupan, dan kerusakan lingkungan akibat lemahnya pengawasan. Selanjutnya, koordinasi antar lembaga. Yang pertama ada fragmentasi, di mana terlalu banyak aktor seperti Bakami, Polri, KPP, dan Bea Cukai menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Kemudian ada hambatan operasional, perbedaan SOP, ego sektorial, dan kurangnya interoperabilitas data menghambat respon cepat. Kemudian penegakan hukum, lemahnya koordinasi berdampak pada efektivitas penegakan hukum maritim di lapangan. Kemudian ada tantangan biaya logistik. Indonesia masih menghadapi biaya logistik yang tinggi dibandingkan negara tetangga, di mana Indonesia mendapati kedudukan 23%, kemudian Vietnam 20%, Thailand 15%, dan Singapura 8%. Selanjutnya ada strategi infrastruktur maritim. Yang pertama program fisik. Program fisik ini mengenai pengembangan tol untuk konektivitas. Yang kedua modernisasi pelabuhan utama. Yang ketiga mengatasi pendangkalan kolam pelabuhan. Yang kedua efisiensi dan digitalisasi. Yang pertama adopsi teknologi digital smart port. Yang kedua sistem pelacakan barang real time. Yang ketiga mengurangi disparitas harga barat timur. Selanjutnya ada partisipasi masyarakat. Yang pertama identitas maritim, yaitu kesenjangan antara jargon poros maritim dunia dan realitas di masyarakat pesisir masih tinggi. Dan yang kedua, pemberdayaan, diperlukan pendidikan bahari yang inklusif dan pelibatan komunitas lokal dalam pengawasan serta pelestarian laut untuk membangun daya saing global yang autentik. Lalu ada kesimpulan, Indonesia berpotensi menjadi poros maritim dunia, namun harus mengatasi tantangan keamanan, koordinasi lembaga, dan inefisiensi logistik. Kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan.
Lalu ada saran dan rekomendasi. Kebijakan regulasi keamanan yang lebih ketat dan penegakan hukum tegas terhadap praktik ilegal. Investasi signifikan pada infrastruktur pelabuhan modern dan sistem logistik digital. Edukasi kurikulum pendidikan maritim dari tingkat dasar untuk membangun kesadaran sejak dini. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.